Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam kebaikan dan selalu semangat dalam belajar. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar mengenai banyak hal, mulai dari A sampai Z atau dari Z sampai A. Pokoknya kita akan belajar mengenai semua hal yang baik. Well, penasaran apa yang akan kita bahas? Yap, kita langsung simak aja bersama videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Di suatu hutan, hiduplah seekor burung biru yang cantik bernama Roro. Walaupun tubuhnya kecil, tetapi dia lincah dan periang. Semua warga hutan sangat menyukai si Roro. Tetapi si Roro merasa bahwa dirinya sangat tidak beruntung. Roro merasa binatang yang lain sangat beruntung. Ada yang berbadan besar dan kuat, ada pula yang bisa berlari cepat dan sembunyi di dalam tanah. Suatu saat, Roro terbang berkeliling hutan sambil merenungi dirinya. Nah, penasaran dengan cerita selengkapnya? Yuk, kita simak videonya bersama-sama. Dalam perjalanannya, Roro bertemu dengan kelinci. Roro pun mendekati Cici si kelinci yang sedang berada di rumah lubang mungilnya. Wahai Cici, alangkah beruntungnya dirimu. Lihatlah kamu mempunyai bulu yang lembut, telinga yang panjang, dan rumah di tanah yang nyaman untuk tempat berlindung. Sedangkan aku tidak seberuntung dirimu. Oh Roro, kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku malah ingin jadi seperti dirimu. Punya sayap untuk terbang dan badan yang lincah untuk bergerak. Lihatlah diriku. Aku harus selalu waspada dan tidak bisa jauh dari rumah lubangku agar tidak tertangkap pemangsa di hutan ini. Sedangkan kamu bebas terbang ke sana kemari tanpa takut tertangkap pemangsa di hutan ini. Jadi, kamulah yang beruntung, Roro. Oh, begitukah menurutmu, Cici? Terima kasih sudah membuatku merasa beruntung. Roro masih belum puas dengan jawaban Cici si kelinci. Dan Roro pun melanjutkan perjalanannya untuk melihat binatang yang lain. Dalam perjalanan selanjutnya, Roro bertemu dengan lebah madu yang sedang mengambil madu dari bunga. Roro pun mendekati Babah si lebah madu. Wahai Babah, alangkah beruntungnya dirimu. Lihatlah kamu mempunyai badan yang bersih, mata yang tajam dan sengat di tubuhmu yang akan melindungimu dari bahaya pemangsa. Sedangkan aku tidak seberuntung dirimu. Oh Roro, kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku malah ingin menjadi seperti dirimu. Punya sayap besar untuk terbang jauh dan badan yang lincah untuk bergerak. Lihatlah diriku. Aku harus terbang rendah untuk mengumpulkan madu dan tidak bisa jauh dari sarangku untuk menjaga agar sarangku tetap aman dari pencuri madu dan pemangsa. Sedangkan kamu bebas terbang ke sana kemari dan bisa melihat dunia luas. Jadi, kamulah yang beruntung, Roro. Oh, begitukah menurutmu, Babah? Terima kasih sudah membuatku merasa beruntung. Roro pun masih belum puas dengan jawaban Babah si lebah. Dan Roro pun melanjutkan perjalanannya untuk melihat binatang yang lain. Dalam perjalanan selanjutnya, Roro bertemu dengan singa sang Raja Rimba. Roro melihat sang raja sedang duduk di balik semak-semak. Roro pun mendekati sang singa. Wahai sang raja, alangkah beruntungnya dirimu. Lihatlah kamu mempunyai badan yang besar dan kuat, mata yang tajam dan kuku yang tajam, sehingga binatang lain di hutan ini tunduk padamu, sedangkan aku tidak seberuntung dirimu. Oh Roro, kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku malah ingin menjadi seperti dirimu. Punya sayap untuk terbang dan badan yang lincah untuk bergerak. Lihatlah diriku. Aku harus sering berlindung di balik semak seperti ini, agar aman dari pemburu. Semua binatang hutan takut padaku, sehingga aku sering merasa kesepian. Sedangkan kamu bebas terbang ke sana kemari dan bisa melihat dunia luas, dan banyak binatang hutan yang menyukaimu. Jadi, kamulah yang beruntung, Roro. Oh, begitukah rajaku? Terima kasih kalau begitu. Ternyata saya salah selama ini. Sekali lagi terima kasih rajaku.
Setelah mendengar pernyataan sang raja, Ruru pun merasa lega dan dia pun kembali ke sarangnya dengan perasaan bahagia. Nah, akhirnya setelah bertemu dengan binatang lain di hutan, Ruru pun sadar bahwa apa yang selama ini dipikirkannya sudah keliru. Ternyata banyak binatang hutan yang ingin seperti dirinya, bahkan termasuk sang Raja Rimba sendiri. Sekarang, Ruru sadar bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan makhluknya dengan keistimewaan dan kekurangannya masing-masing. Ruru pun bersyukur dengan dirinya. Nah, dari cerita Ruru tadi, adik-adik bisa mengambil kesimpulan bahwa adik-adik jangan pernah merasa minder dengan keadaan diri sendiri. Jangan pernah memandang orang lain, teman lain merasa lebih dibandingkan dengan adik-adik. Insya Allah, dengan usaha dan belajar, adik-adik akan bisa menjadi orang yang hebat. Oke, begitu adik-adik semuanya. Cukup ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih.